teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Wijaya Kusumaan dan saya Hana dan saya Kevin. Oke Kevin, di sebelah kita ini udah ada mahasiswa. Jadi nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih sama Kak Wisnu. Iya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Kak, namanya siapa? Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya telah diundang di podcast pada siang hari ini. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Wisnu Murti. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma. Saya angkatan 2017. Katanya Hana kan itu Kak, kalau mahasiswa berprestasi nih, mungkin bisa diceritakan Pak, prestasinya apa aja yang pernah diikuti? Oke, kenapa saya bisa disebut mahasiswa berprestasi di sini? Karena awal-awal itu sebenarnya dari pihak kampus belum tahu sebenarnya siapa saya. Waktu itu di semester 3 ada pengumuman bahwa kayak universitas itu mencari mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga apapun itu. Akhirnya saya coba buat masuk, daftarin, bisa nggak sih kalau saya masukin piagam off-road saya. Lama akhirnya saya dihubungin, ternyata alhamdulillah bisa kayak gitu sih. Dan kejuaraan yang pertama kali saya taruh di sini ya, yang saya taruh di sini itu juara 2 tingkat nasional. Wih, keren off-road banget. Individual. Tahun berapa itu Kak? Itu tahun 2019. Tahun 2019. Oh, terus Barusan ya. jadi kakaknya dapat beasiswa ya selama? Alhamdulillah dapat beasiswa selama kuliah di sini. Saya dapat beasiswa dari semester 3 sampai lulus. Wih, keren. Lumayan sih. Ya. Oh iya Kak, itu gimana sih Kak? Kok Kakak bisa suka sama off-road itu awalnya dari apa? Oke, berawal dari orang tua saya, papa saya yang juga udah di off-road. Jadi waktu kecil, waktu saya off-road itu dari kelas 6 SD. Lumayan ya, termasuk lama sih, dari kelas 6 SD. Jadi awalnya tuh saya lihat papa saya kok kayaknya olahraga ini seru gitu loh. Saya lihat, saya coba belajar, saya diajarin sama papa saya. Akhirnya lama-lama seiring berjalannya waktu kan pasti kita nggak luput dari namanya yang kayak kesalahan, entah itu nabrak, entah itu terguling atau apa kayak gitu sih. Terus akhirnya saya lama-lama bisa, terus nggak lama papa saya bilang mau nggak coba ikut lomba-lomba gitu, seenggaknya nama-nama pengalaman kayak gitu sih. Ya saya ikut di tahun 2000 SMP kelas 1 itu pernah ikut, cuman belum menang. Terus SMP kelas 2 baru yang mungkin agak dapat juara-juara. Pertama kali ikut event juga eventnya masih kecil, kayak antar kampung gitu, kayak 10 mobil gitu, terus kita daftar 500 ribuan atau berapa gitu, kayak gitu sih. Terus pengalaman paling nggak enak ya ini apa Kak? Kalau pengalaman yang paling nggak enak di dalam dunia off-road itu, saya pernah ngalamin saya mau juara 1 tapi nggak jadi, gara-garanya mobil saya rusak di akhir SES. Jadi berhenti langsung gitu? Langsung berhenti, saya nggak jadi juara 1. Itu sudah mulai ya Kak ya? Gimana? Sudah mau finish sih? Itu udah mau finish, tinggal finish aja udah juara 1 saya. Tapi ya gimana ya, namanya rezeki kan, Tuhan berkata lain ya, akhirnya belum rezeki gitu sih. Akhirnya saya nomor 5 kalau nggak nomor 4 itu kalau nggak salah. Waktu itu main di Bali. Terus yang paling sulit nih Kak dalam olahraga off-road ini apa? Kalau sulit biasanya itu kita kesulitan dalam treknya sih. Kayak trek terekstrim yang pernah saya lewati itu di Balikpapan, Kalimantan. Itu treknya benar-benar ekstrim karena kan di sana kan masih banyak hutan ya, dan juga lumpurnya susah, batu-batu juga. Bener. Kayak gitu sih. Ya, event-event apa aja Kak yang Kakak ini pernah lalui, di mana aja? Oke, mungkin kalau event sebenarnya off-road ini kan olahraga yang ngabisin uang, tapi hadiahnya nggak ada. Jadi kayak semisal sekali kita off-road itu ya, itu kurang lebih 20 sampai 25 juta habis olahraga ini. Dan hadiahnya pun paling cuman 15, 10 kayak gitu sih. Lebih ke kepuasan diri ya. Lebih kayak kita dapat nama sama kayak dapat kayak harga dirinya gitu loh. Kalau juara itu kayak gitu sih dunia off-road. Dan kayak terus kompetisi yang udah saya ikutin tuh kayak Tarkam tadi yang saya udah bilang, Tarkam, Kejurda, kejuaraan daerah, yang terakhir nasional juga pernah ikut sih. Dan semoga insya Allah bisa ke ranah Asia atau internasional mungkin. Tapi di masa pandemi ini belum. Selama masa pandemi ini udah ada sih di kota-kota lain, cuman dia itu masih dalam batas wilayah daerah sih. Jadi kayak saya mau itu kayak ngeri-ngeri gimana gitu kan, kayak kan COVID juga kan kayak masih belum stabil gitu. Jadi selama tahun 2020-2021 ini
mungkin vakum ya, mungkin nggak tahu lagi kalau di tahun 2001 di pertengahan sampai akhir itu udah COVID udah mulai hilang dengan adanya vaksin. Semoga aja. Ya, amin, amin. Terus Kak Wisnu setelah ini kan Kak Wisnu sudah wisuda nih. Iya. Apakah setelah ini mau fokus ke off-road atau gimana Kak? Kalau menurut saya off-road itu cuma hobi ya. Hobi yang bisa mendapatkan mungkin rezeki ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Karena kan saya juga bisa dapat beasiswa. Mungkin kalau saya ke depan sih mau coba kuliah S2 insya Allah. S2. Mau lanjut kuliah. Berarti cerita kakak itu bukan ke off-road ya? Bukan, karena off-road cuma hobi. Menurut saya kayak ya udah cuma main-main aja gitu. Tapi ya untungnya bisa membawa berkah lah istilahnya Iya, gitu sih. iya betul. Kalau cita-cita kakak sendiri apa Kak? Kalau cita-cita bisnismen, pengusaha pastinya. Iya, makanya ambil jurusan manajemen. Manajemen juga. betul. Tapi saya dulu dari SMK. SMK ambil dari otomotif, kuliah ambil manajemen, terus mungkin insya Allah S2 mungkin ambil teknik informatika. Kayak gitu rencananya. Oh, jadi ada rencana untuk melanjutkan S2 ya? Betul. Jadi kayak punya macam-macam ilmu. Kan ada pepatah bilang kayak tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina kayak gitu kan. Bener. Nah, itu emang bener sih, emang harus kayak kita mumpung masih muda juga kan harus berprestasi, harus banyak-banyak belajar lah pokoknya. Kayak gitu sih. Oh iya Kak, gimana perasaannya ketika terpilih menjadi mahasiswa berprestasi, seperti apa perasaannya? Pasti bangga banget ya, pasti bahagia banget. Siapa sih yang nggak bahagia kalau bisa terpilih jadi mahasiswa berprestasi di suatu kampusnya? Pasti seneng lah pasti. Apalagi dapat beasiswa ya. Iya, bener. Ngomong kalau daftarnya gimana ya? Kalau kita mau Mau daftar join ke off-road ya. gitu mungkin. Oh gitu, oh boleh. Biasanya kita itu ada latihan sih. Latihannya di hari weekend, di hari Sabtu atau Minggu. Biasanya kalau lomba itu 2 hari, dari hari Sabtu sampai Minggu itu lombanya. Tapi kalau latihan biasanya cuma sehari, tergantung dari manajemennya kita sih. Mau latihan kekurangannya apa, nanti kita penuhi waktu latihan itu, kayak gitu sih. Terus kalau itunya Kak apa? Kalau di Indonesia sendiri apakah sangat mendukung secara lingkungannya untuk Kalau di Indonesia sangat-sangat mendukung. Kalau menurut saya sangat mendukung karena di Indonesia banyak gunung dan treknya juga variatif, di mana-mana juga ada. Kecuali di Surabaya ya, karena Surabaya ada ya. Mungkin kita lagi ke Pandaan, ke Tretes, ke Prawas, ini sih ada tempat latihannya dari situ. selain off-road apakah kakak minat ke kayak ke rally atau ke drag gitu? Saya dulu pernah coba disuruh ikut main drag race. Waktu itu cuman ya coba-coba lah. Ada teman-teman saya nyuruh ikut. Coba kamu biar nggak off-road aja, coba sih perbedaan drag sama off-road itu apa? Ya emang beda banget drag sama off-road. Kalau di drag kan kita tuh lebih mensingin kayak kecepatan kita. Kalau di off-road kan nggak cuma cepet. Jadi kayak kita itu harus mikir gimana sih caranya ngelewatin obstacle kayak gini tuh gimana. Kayak kalau kita asal kenceng aja pasti kan mobil itu rusak yang ada kayak gitu sih. Jadi harus penuh dengan perhitungan. Kalau di dunia off-road itu kayak gitu. Mungkin bisa dikasih tahu Kak kalau off-road itu olahraganya menghabiskan dana berapa gitu? Kalau off-road ya, kalau bangun mobil sendiri itu yang full spec ya, full spec buat balap itu 350 sampai 600 jutaan. Kalau buat sekarang bisa hampir 1 M bisa. Oh Ada yang Kakak ini mobilnya rakit sendiri? atau- rakit sendiri. Kita kebetulan ada mobil saya yang saya pakai. Kayak saya bawa kan di sini. Iya. Itu saya rakit pertama kali. Saya rakit, itu sekitar 3 sampai 350-an. Itu mobil standar ya, mobil standar yang belum benar-benar high speknya. Terus saya dapat sponsor mobil ya kurang lebih perbaikan 500-an malah mungkin. Oke. Kayak gitu sih. Oke gini Kak, kan Kakak ini juga banyak kegiatan ya di akademi, non akademi. Oh iya. Ya, selama 4 tahun ini Kakak dalam pasti ada suka duka ya menempuh pendidikan ini pasti kan nggak terus aja. Cerita kakak suka dukanya apa? Suka dukanya, oke, ke selama banyak sukanya sih daripada dukanya. Mungkin dukanya waktu di akhir-akhir kelulusan ini sih, kayak kita jarang ketemu sama teman-teman, jarang kumpul. Terus teman-teman juga kan udah pada kerja semua kan. Kan saya kan kebetulan masuk malam di sini. Mungkin itu sih dukanya, kayak wah udah lama nih gak ketemu teman, apalagi pandemi Covid. Biasanya kan kalau kuliah kan kita ngobrol, ketemu, tapi Iya, selama pandemik kita online gitu. Iya. Jadi ketemunya cuma online, jadi gak enak gitu. Ya ada min plusnya lah. Tapi demi keamanan bersama, it's okay lah, nggak apa-apa. Nah, dalam Kakak menghadapi dukanya, masa sulit-sulitnya itu, Kakak ada nggak orang yang mensupport?
Kalau support sih kedua orang tua saya pastinya. Selalu mensupport saya, kakak saya, benar. keluarga terdekat saya mensupport saya selalu. Dan sahabat saya pasti mensupport saya. Mungkin pacarnya ya. Bisa. juga boleh. Oke. Terus kalau membagi waktu antara kuliah sama off-road itu gimana, Kak? Kalau kuliah, kalau di WK kan jamnya kan cuma hari Senin sampai Jumat ya. Iya, Pak. Waktu lom. Kalau di hari Jumat saya izin, biasanya sih izin. Itu kan nggak setiap minggu ada off-road, nggak. Jadi cuman ya beberapa hari tertentu sih. Jadi nggak seberapa terganggu sih kuliah saya. Jadi masih aman. Terus ini kan kakaknya kan 3,5 tahun nih, Kak. Berarti lebih cepat kan daripada Iya, biasanya ya. iya, lebih itu caranya gimana, Kak? Itu atau Ya ada tips-tips mungkin. Enggak. Jujur ya, kalau saya ini bukan termasuk orang yang pinter, tapi saya rajin, saya niat. Mungkin dari situ yang bisa membantu saya bisa buat lulus lebih cepat. Jadi rajin lah, kayak gitu sih. Semangat, karena semangat itu bisa ngalahin apapun. Oke. Kayak gitu sih. Jadi luar biasa banget ya Kak Wisnu ini, banyak prestasi. Jadi mahasiswa berprestasi. Jadi buat kalian yang pengen mendaftar di WKS, jangan ragu-ragu nih. Daftarnya Kalian di mana, bisa Han? cari info di link pmb.wks.ac.id. Linknya di sini, teman-teman. Kalian juga bisa cari informasinya dari Instagram juga, Facebook, Twitter. Jadi kalau kalian benar-benar pengen berprestasi seperti Kak Wisnu ini, langsung aja daftar. Oke. Ini, Kak, mungkin ada tips untuk anak-anak, untuk mahasiswa yang mau berprestasi juga seperti Kakak. Oke. Tips dan triknya tuh kita jangan malu untuk bertanya. Yang pertama, yang kedua, ikutlah organisasi. Saya juga kan ikut organisasi di kampus. Saya pernah jabat sebagai wakil ketua DPM selama 2 periode. Terus pernah menjadi bendahara NPM wilayah Ranah ini ya NPM. Itu cuma 1 periode. Dan akhirnya saya fokus buat skripsi. Jadi tipsnya jangan malu untuk bertanya dan berorganisasi, dan rajin-rajinnya buat belajar. Itu Ketika kita sudah dari ujung acara, Bisa Kakak berikan pesan-pesan untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di WKS seperti kita berdua ini? Oke, pesan dan kesan ya. Mungkin untuk mahasiswa di sini lebih lebih banyak berorganisasi aja lah. Karena organisasi itu nggak cuman kita sekedar organisasi, kita juga bisa menambah link channel. Itu after kuliah kalian bisa kenal ini, terus bisa dapat kerjaan lebih gampang. Mungkin kayak gitu sih. Terus dan semoga Universitas Wijayakusuma semakin jaya dan semakin berprestasi buat ke depan. Amin. Thank you Kak. Thank you Buat atas waktunya. Terima kasih banyak atas Iya. wawancara podcastnya hari Sekian ini. podcast dari kita kali ini. Sampai jumpa di podcast. Kalian bisa akses video podcast kami di sosial media WKS Media Center dari YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Jangan lupa follow dan subscribe kami. Oke, siap. Tetap jaga kesehatan, banyak konsumsi serat tapi bukan keset, banyak konsumsi zat besi tapi bukan beton. Terima kasih, sampai jumpa. Banyak bintang bertebaran, bersinar karena matahari. Banyak teman di mana-mana yang dekat karena toleransi. Ya, malam
yakin kau pasti mengerti. Itu sih mungkin bukan puisi. Ku yakin kau pasti mengerti. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Wijaya Kusumaan dengan saya Hana dan Saya Kevin. Oke, Vin, di sebelah kita sudah ada Pak Sulis. Beliau Ya, cukup adalah spesial ya. Iya. Beliau adalah wisudawan terbaik loh di Fakultas Hukum. Luar biasa banget, bukan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng Pak Sulis. Kita bisa ambil Iya. ilmunya ya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita ngobrol-ngobrol langsung nih, Vin. Pak Sulis, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mas. Oke, Pak, siap. saya kan tadi lihat Pak, ada pemandangan unik. Bapak datang membawa dokar Pak. Itu kenapa ya Pak? Bawa itu Pak. Kan yang lainnya Pak. Iya. Terima kasih. Jadi kenapa kok ceritanya saya itu bawa dokar? Karena wisuda itu kan momen terakhir ya, hitungannya yang ditunggu-tunggu oleh semua mahasiswa. Momen spesial ya. Spesial karena ini walaupun di musim Covid seperti ini, tetapi dari panitia bagaimana caranya supaya momen yang ditunggu-tunggu mahasiswa ini masih bisa dilaksanakan walaupun secara drive-thru. Lah karena kebiasaan semua orang pakai mobil, akhirnya saya punya kepikiran saya cari yang lain deh. Yang Saya unik ingin, ya, Pak? iya, karena Sesuatu saya yang pikir baru. kan kampus ini kampus budaya Iya, iya. yang semua aksesoris mengacu ke kerajaan Mojopahit sampai sekali. biasanya tarian-tarian, kegiatan apapun tidak terlupakan akan kerajaan Mojopahit. Dari situlah akhirnya saya punya kepikiran, sudah saya tak naik dokar aja, cari asal saya dari desa juga kembalinya juga ke desa lagi. Iya, betul. Makanya akhirnya saya membawa dokar yang tidak dihias mewah tetapi
keasliannya Autentik yaitu ya, Pak, ya. autentik gitu. Oke Pak, apa Pak yang memotivasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan di usia saat ini? Ya, memotivasi saya itu karena anak saya supaya juga mengikuti. Nanti kalau saya ditanya Bapak apa kok belum anak. Jadi akhirnya saya dengan usia yang ya nyuwun sewu setua ini akhirnya saya melanjutkan karena pikiran saya kan belajar tidak mengenal usia. Iya, Dari betul. situlah akhirnya saya tergerak untuk sekolah lagi. Padahal ya aslinya malu setua ini. Teman-teman saya masih separuhnya dari situ sih. Tapi semangat itu tidak akan Iya, benar. luntur. Akhirnya saya Luar biasa. maju, Jadi kita harus maju. lebih semangat lagi. Iya, ya. iya Iya. betul. Ya. Oke. Pak, setelah ini kan Bapak sudah wisuda S1 nih Pak. Iya. Apakah ada mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Pak? Insya Allah dengan kemarin saya sudah mengikuti 3,5 tahun ya. Pembelajaran itu kok enjoy, enak, dan bisa saya terapkan, ambil ilmu-ilmunya untuk bisa saya gunakan di kehidupan sehari-hari, juga untuk anak dan keluarga saya. Dari situlah akhirnya saya ingin melanjutkan lagi di jenjang S2-nya. Oke, iya sudah Bapak bilang kalau Bapak ini sudah menempuh pendidikan selama 3,5 tahun. Itu termasuk cepat ya Pak ya? Iya. Apa bisa Bapak berikan tips and trick? Bapak kan juga cum laude nih, cum laude, lulus cepat. Boleh diberikan nggak Pak tips and trick buat kita yang masih Ya, mahasiswa yang masih berjuang. Iya, Tip and trick-nya itu kita apa ya, semangat, tidak jangan sampai kita meninggalkan tugas-tugas kita. Biasanya itu tidak lulus dengan cepat itu karena kita kadang-kadang selalu menggampangkan tugas dari dosen, pembelajaran setiap hari. Itulah yang perlu jadi tip kita. Setelah kita mendapatkan pembelajaran di hari itu, kita pulang langsung kita jabarkan. Jadi kita pada waktu kuliah kita ambil poin-poinnya aja. Dari rumah kita kembangkan sendiri. Jadi belajar kita tidak hanya cukup hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas kita justru malah banyak belajar untuk mencari keilmuan itu ya lewat buku, internet maupun apapun. Jadi dari situlah akhirnya kita pada waktu besoknya kan sudah ada ini ya mata kuliah yang kita pelajari. Jadi besok temanya apa yang dipelajari kita sudah menyiapkan. Ya minim baca-baca sedikit lah, jangan sampai kita mau belajar besok kita nggak tahu apa yang kita pelajari dari situ. Iya. Luar Jadi biasa ya. iya, jadi Pak Sulis ini punya kiat belajar Semangat tersendiri yang ya, tinggi. iya. Untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik, bisa cum laude, luar biasa sekali ya. Untuk Oke. apakah Bapak saat perkuliahan itu belajarnya di perkuliahan aja atau ada lagi Pak? Ya karena pada waktu perkuliahan saya cuma hanya dia mendengarkan, kita tangan ini otak atik apa yang disampaikan. Jadi tulisan ya jelek, cuma nggak bisa dibaca kalau bagi orang lain. Tapi dari rumah baru kita kembangkan sendiri. Itulah trik supaya kita bisa selesai dan selalu tidak pernah meluangkan waktu. Memang kalau masalah waktu memang susah ya, kadang belum tugas bekerja, belum tugas kuliah, belum tugas untuk membina rumah tangga, karena saya kan juga sudah punya 2 anak keluarga yang juga anak saya juga sekolah, kebetulan sekolah di Fakultas Hukum di UNER. Iya, bagaimana sih Pak membagi waktu, kan Bapak juga ada Iya. pekerjaan, keluarga, sekolah, itu gimana Pak cara membagi waktunya itu? Ya caranya kita jangan sampai kasarannya menggunakan waktu itu dengan santai. Jadi selagi saya posisinya kosong seperti pekerjaan, tugas pekerjaan saya sudah selesai, dari sisi kosong ini akhirnya saya pakai untuk ngisi tugas kuliah. Jadi seumpamanya nanti tugas kuliah sudah selesai, baru nanti saya ngurusi yang di rumah. Kalau pekerjaan kuliah belum selesai, akan saya bawa di rumah. Pada waktu anak dan istri saya sudah tidur, dari situ saya belajar baca-baca dari internet maupun dari buku untuk menyelesaikan supaya tugas-tugas kuliah tidak sampai terkendala, saya selesaikan sesuai dengan jadwal.
Oh, untuk kesulitannya Pak, apa sih Pak? Kalau kan Bapak kan kuliah, kerja sambil sudah mempunyai anak itu, saat kuliah itu kesulitannya apa Pak? Sebetulnya kalau kita ada niat ya, sebetulnya tidak ada namanya kesulitan itu, karena kan yang penting kita mau belajar, baca buku maupun berita itu juga sama dengan itu sudah pembelajaran keilmuan untuk kita. Penting dari diri kita sendiri mau berupaya, dan kalau kita posisinya nanti ada kesulitan, saya pasti akan tanya di luar kelas, bimbingan ke dosen wali, apa yang tidak saya ketahui saya pertanyakan di situ. Intinya harus niatnya harus teguh ya Pak ya? Iya, semangat kita terus ya. selalu harus teguh. Kadang-kadang kan kita, waduh sudah capek, males, gini-gini lah. Inilah yang harus kita lawan. Niatnya harus ditata ya Pak? Harus gitu. Iya. Oke Pak, selama 4 tahun ini kan pasti nggak ada yang mulus-mulus aja ya Pak ya? Iya. Ada suka duka. Boleh disampaikan Pak? Ya suka dukanya selama 4 tahun itu kadang-kadang ada rasa jenuh, itu ada. Aduh, saya waktunya ada kegiatan kantor, saya harus kuliah. Membagi itu memang sangat sulit sekali itu. Tapi karena seizin pimpinan dan saya disupport, dari situlah akhirnya saya bangkit. Karena saya selalu harus izin, Bapak mohon maaf saya hari ini ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan di dalam perkuliahan. Saya itu. Dari situlah dia tidak luput dari dukungan dari pimpinan saya di dalam bekerja. Itulah juga penyemangat saya untuk meraih kesuksesan di Kumlot ini. Iya, luar biasa sekali ya. Oke, bisa diberikan pesan-pesan motivasi Pak untuk teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di WKS ini. Untuk teman-teman semuanya yang posisinya lagi kuliah di Universitas Wijaya Kusuma, kita di sini satu keluarga, kita alumni, termasuk yang masih mau menyelesaikan, jangan putus asa, belajar tidak mengenal usia, dimanapun tempat kita selalu bisa untuk belajar, tidak harus di dalam kelas. Intinya dari situ jangan sampai malas, gunakanlah waktu sebaik mungkin. Iya benar. Kita di kafe juga bisa belajar, dimanapun juga bisa, pokoknya jangan sampai kita meluangkan waktu dengan hanya guru atau guyon-guyon, kita tetap sambil belajar. Luar Iya, biasa ya, luar biasa. kita mendapatkan banyak ilmu dari Banyak beliau. inspirasi juga ya Iya. Bun ya. Jadi pendidikan itu nggak mengenal usia dan kapan saja bisa. Betul. Terus mungkin untuk yang terakhir bisa sampaikan. Oke, terima kasih Pak Sulis atas waktunya. Kita jadi bisa ngobrol-ngobrol bareng, kita bisa tahu seperti apa kiat-kiat belajarnya Pak Sulis. Terima kasih banyak. Sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.